Businessman Opinion. Mitra bisnis, realisasi penerimaan pajak tahun ini telah mencapai lebih dari 100% dari target. Dengan begitu, para pegawai pajak berpotensi mendapatkan tunjangan kinerja mulai dari 5 juta hingga 117 juta rupiah tahun depan. Apa komentar Anda mengenai tunjangan kinerja pegawai pajak ini? 6339160. Ya, sudah ada 2 pernyataan kurang lebih dari orang-orang pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama adalah setelah berhasil menekan nilai inflasi itu dulu pernah diutarakan, dan yang kedua ini seolah-olah berhasil mencapai target pajak ya. Dan pertama nilai inflasi dulu pernah bilang berhasil menekan nilai inflasi, tapi apa yang terjadi sebenarnya? Nilai inflasi itu turun terjadi lebih karena banyaknya PHK-PHK yang terjadi di tahun 2021 di negara Indonesia ini ya, di mana dari PT BPJS itu aja kurang lebih ada 40 juta dari PT-PT yang pekerja-pekerja yang tidak bisa masuk BPJS itu di PHK dari PT-PT mereka. Belum kalau dihitung dari UMKM yang 87,5% itu tutup, sehingga ada kurang lebih 100 pekerja yang di PHK baru, dan ini menandakan ada kurang lebih 150-an kemudian seperti itu, sehingga menurunkan daya beli atau tidak banyak uang yang beredar di pasar, sehingga otomatis menciptakan nilai inflasi yang kecil. Jadi bukan karena usaha pemerintah menekan nilai inflasi itu terjadi. Dan yang kedua tadi mengenai seolah-olah berhasil mencapai nilai target pajak. Benar yang kemungkinan dikatakan bahwa nilai pajak itu bisa tercapai lebih karena harga-harga barang di awal bulan November dan juga awal bulan Desember tahun 2021 itu mengalami kenaikan, bahkan 2 kali lipat, 2 kali naik ya dalam 2 bulan. Sehingga misalkan yang tadinya satu barang per unit harganya Rp100.000, jika kena pajak di awal bulan November itu hanya bernilai pajaknya 10%, itu Rp10.000, maka tetapi begitu nilai barangnya sudah naik di mau Natal dan Tahun Baru jadi Rp200.000, maka nilai pajaknya menjadi yang tadi 10% juga sama menjadi Rp20.000. Jadi kan lebih besar nilai pajaknya, sehingga seolah-olah mencapai target. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Menurut saya, itu orang pemerintah itu kan kerjanya gajinya kan udah tinggi. Ya gak usah. Itu kan semacam loyalitas pekerja aja. Dia tak perlu pakai duit gitu loh. Karena pemerintah kan juga lagi susah duit. Jadi kan orang itu gaji udah tinggi ya tak perlu gitu. Itu kan memang loyalitasnya itu. Jadi jangan dibanding-bandingkan kan duit. Jadi akan datang otak orang yang kerja itu semua mikirin duit melulu. Dia bukan loyalitas yang dia kerja. Padahal ingin duit terus nanti. Terima kasih. Kebetulan saya mantan sekretaris Kemenkeu di zaman Presiden Jokowi, cuman saya sudah pensiun dini ya. Dan itu memang seharusnya para pegawai yang sudah bekerja di pegawai perpajakan itu di Kemenkeu mendapatkan tunjangan kinerja yang harus dibayarkan oleh negara. Nah, tetapi kita harus melihat dulu kinerjanya bagaimana gitu ya. Dan memang kinerja ini sangat penting untuk mengetahui apakah kejujuran daripada pegawai Kemenkeu ini benar-benar teruji, benar-benar jujur. Kita lihat selama ini kan banyak korupsi di Kemenkeu itu, terutama dalam masalah perpajakan, itu kan ada pengusaha-pengusaha yang berbuat curang, tidak melaporkan seluruh aset keseluruhannya yang dimilikinya, sehingga nilai objek pajaknya kecil, dan akhirnya membayar pajaknya kecil. Lagi pula ada juga pengusaha-pengusaha yang tidak membayar pajak, itu masih banyak. Itu kenapa tidak diusut semua, dan harusnya kan diusut, dan diselidiki, dan harus membayar pajak pula. Dan kemungkinan kan waktu itu ada kasus Pandora Papers ya, yang kena 2 menterinya, atau kemungkinan Pak Luhut dan Pak Erlangga Hartarto. Itu bagaimana? Kenapa nggak diusut? Kan kemungkinan menanam 2010 menanam modal di PT Petrochemical di Panama, di mana tidak kena pajak. Kenapa itu tidak diusut? Kalau memang haknya mereka, ya namanya keadilan itu kan, kalau namanya haknya mereka dapat ya dapat, nggak apa-apa sih. Nanti TCA mereka, kalau menurut saya nih kayak bansos ya, ada tuh di lingkungan tempat saya tuh dia memang dapat, tapi memang dia itu mampu, jadi uang bansos saya itu dikasih ke yang miskin. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang mereka berhak ya kasih aja, nanti uangnya mau diapakan TCA. Memang sebaiknya lagi sekarang ini kalau bisa seperti dulu tahun 98 tuh di Korea Selatan tuh presidennya. Waktu itu mereka memang dapat gaji, tapi gajinya malah mereka potong untuk kepentingan rakyatnya, nangani krisis tahun 98, 97, 98.
Kalau di Indonesia bisa seperti itu sih bagus, tapi kalau menurut saya sih nggak mungkin. So, jadi kayak gini aja, kalau menurut saya kalau memang haknya mereka dapat aja, nggak apa-apa, kasih aja gitu aja, makasih. Ya memang namanya pegawai, kalau memang secara target mencapai ya itu performance-nya ya harus dikasihkan lah. Malah memang itu ya semua perusahaan juga pasti mau swasta mau BUMN maupun pemerintah pasti akan ada seperti itu. Ya dengan asumsi agar supaya kinerja tahun depan pun meningkat. Tunjangan kinerja itu ya sangat perlu untuk memotivasi para karyawannya untuk bekerja. Tetapi kalau mereka sudah diberi tunjangan kinerja yang bagus, seharusnya konsekuensinya harus bekerja dengan sejujur-jujurnya. Dan apabila terbukti melakukan kesalahan, konsekuensinya berat. Sebagai hukumannya ya mungkin bersedia dipecat. Gitu. Terima kasih. Itu kalau saya lihat tahun ini pajak mencapai target karena harga komoditas naik dan ekspor komoditas naik. Jadi itu bukan prestasi petugasnya. Harus jeli itu Menteri Keuangan, jangan hambur-hamburin uang itu. Itu kalau benar-benar mereka punya jasa mengkolek pajak itu baru dibagi. Ini kan karena komunitas naik yang dibagi itu. Kalau seandainya memang benar demikian, maksudnya target penerimaan pajak sudah melampaui 100%, berarti suatu kabar baik. Karena para pengusaha atau warga itu masih ada kesadaran dan kemampuan untuk membayar pajak gitu. Jadi saya jadi bingung, peranan dari petugas pajak ini apa gitu? Apa mereka ayo bayar apa bagaimana upaya ini? Kan yang mesti diberi penghargaan berarti ya para wajib pajak ini yang membayar gitu. Dan kita tahu ya kalau pajak itu ya kita tahu sama tahu ya, itu kalau misalnya baiknya usah dibicarakan lah ya, harus dihargai penghargaan itu para wajib pajak yang menurut saya. Jadi mungkin bisa dilihat begini, kalau petugas pajak itu memang tugasnya untuk menarik pajak, maka mestinya itu tidak perlu diberikan istilahnya apa, bonus atau apa. Karena bisa dilihat mungkin targetnya terlalu kecil. Nah itu yang tahu persis kinerja para petugas pajaknya ya mestinya atasannya, dan itu jadi mereka yang bisa menentukan apakah layak dikasih bonus atau enggak. Itu aja, terima kasih. Ya kalau menurut saya bonus dan sebagainya itu kalau memang sudah ada hasilnya itu wajar. Namun yang kita perlu tahu adalah siapa yang bekerja bagus, siapa yang bekerjanya kurang bagus. Jadi dia dari internal pajak sendiri sebagai atasan dia harus tahu kinerja daripada karyawan-karyawan sendiri. Jadi maksud saya tidak bisa semua dipukul rata karena nanti ada yang tidak bekerja baik dan yang bekerja sangat baik itu menerima reward yang sama. Itu menurut saya tidak fair. Oleh sebab itu kinerja sistem daripada penilaian karyawan, performance appraisalnya itu harus betul-betul dijalankan dengan baik oleh setiap unit pekerjanya. Terima kasih. Jadi kalau sesuatu ya bekerja kalau sudah melampaui batas yang ditargetkan, sebenarnya wajar dapat insentif ya atau bonus, tetapi harus batas kewajaran. Karena dengan keadaan ya situasi seperti ini, pandemi, dan jangan terlalu ada gap, karena memang harus ada nilai-nilai empati terhadap semua pihak. Mungkin itu saja sih. Jadi menurut saya lebih dilihat dari kapasitas penilaian insentif. Kalau memang begitu mencapai target sesuai dengan undang-undang peraturan, memang sudah layak diberikan reward, diberikan penghargaan dengan bonus. Itu menurut saya sudah wajar. Terima kasih. Dan sepertinya ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan ada reward, ada punishment, tapi
yang perlu dipertanyakan kalau misalnya tidak capai target, dipotong gaji nggak? Gitu. Kalau misalnya nggak potong target, nggak capai target dipotong gaji ya nggak apa-apa, benar. Cuma ya ini juga ada pertanyaan lagi. Ini mereka tunjangan kinerjanya bisa sampai sebanyak itu, dapatnya 100% ya dari berbagai eselon itu sebenarnya nambah nggak orang yang membayar pajak atau wajib pajak yang terdeteksi? Kalau misalnya nggak nambah ya berarti kan itu kenaikan pendapatan pajaknya bukan karena mereka rajin mencari orang-orang buat dipajakin lagi, tapi karena memang orang yang sudah punya NPWP dan sudah bayar pajak, dia kekayaannya bertambah gitu. Kalau gitu kinerjanya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih batas target itu jangan berbentuk uang deh. Ya bolehlah berbentuk uang, tapi ditambah juga wajib pajak baru gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah setahun ini targetkan dapat berapa juta wajib pajak baru. Nah kalau itu mungkin benar tuh kinerjanya benar-benar baik kalau misalnya mencapai target. Kalau ini bisa aja yang memang orang-orang yang sudah wajib pajak yang udah bayar pajak, tapi karena keuntungan meningkat di tahun ini karena komoditas harganya gila-gilaan, energi harganya gila-gilaan, ya otomatis pajaknya juga tinggi, bukan karena kinerjanya petugas pajak gitu. Oke, makasih. Kalau memang benar pajak itu beritanya berarti tukang pajak oke dong, bisa buat pembangunan, asal jangan dikorupsi. Jadi Indonesia kan tambah pintar pegawainya, tambah maju. Makin meningkat untuk membangun bangsa. Nah, oleh karena itu kita harus sama menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa tidak luput dari nilai pajak yang harus diterima dan peningkatan hidup itu yang harus kita temui. Cara utamanya walaupun pajaknya terima banyak tapi nanti tidak boleh korupsi. Saya setuju dengan pendapat Pak Yansus tadi. Kalau memang itu tidak korupsi, hasilnya bagus, pembangunan akan terus bertambah, kinerjanya bagus, semua akan menjadi baik untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Hebat sih, hebat ya. Tapi banyak pegawai pajak, khususnya KPP-nya, menurut saya agak bermasalah. Ini saya alami sendiri ya. Jadi saya dipanggil sama KPP, satu KPP di Jakarta Utara. Dia mempermasalahkan saya punya laporan pajak yang tahun 2020 katanya harus bayar cicilan bulanan untuk 2021. Padahal saya ini bukan pengusaha yang setiap bulan atau secara dapat penghasilannya secara lebih kontinu gitu ya, karena saya ini dibilang jasa, jadi bisa dapat bisa enggak. Nah waktu saya dapat jasa itu saya dipotong pajaknya oleh perusahaan. Bukti potongnya diserahkan ke saya. Udah gitu perusahaan itu yang motong, dia lapor, dia setor kantor pajak. Jadi kita nggak bisa lari, istilahnya begitu, kasarnya begitu. Nah waktu kita laporan pajak dengan tahun 2020 sudah jelas saya tulis di situ bahwa kita nggak ada cicilan bulanan yang seperti perusahaan-perusahaan atau perusahaan perseorangan gitu ya. Nah tapi sama si petugas pajak itu ditambahin, seolah-olah saya ada tulis 1/12 kali pajak yang terutang. Untungnya saya punya kopi, saya buat kopinya, saya simpan, dia panggil, saya hadapi. Nah ternyata di saya punya laporan tuh nggak ada yang 1/12 itu. Nah saya ngotot dong, saya bilang nggak bisa Pak, saya ini perusahaan kerja sebagai jasa ya, pakai norma perhitungan. Nah saya lihat kopi dari dia itu ada yang tulis 1/12 diketik. Jadi berarti kan data saya tuh ditambahkan oleh petugas pajak. Nah ini kan nggak bener ya. Jadi saya pikir Departemen Keuangan juga harus was-was ya, masyarakat harus was-was ya. Satu sisi lagi pandemi begini, lagi susah, pajak digenjot habis-habisan, orang perorangan dipanggil terus gitu ya.
Kalau emang itu sesuai sih nggak apa-apa. Tapi takutnya mereka ini memakai jabatannya untuk dalam tanda kutip mengeruk. Gitu loh. Pokoknya setoran harus naik. Nah ini yang saya bilang nih, Departemen Keuangan ya harus benar-benar memonitor nih. Jangan sampai mereka hanya bisanya begitu, tapi merugikan masyarakat akhirnya. Apalagi mereka yang nggak ngerti pajak gitu. Pokoknya yuk mesti naik, mesti setoran naik. Padahal lagi zaman pandemi gini kan nggak ada yang bisa setoran, kecuali perusahaan-perusahaan mungkin kesehatan ya. Nah, makasih. Gini ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Memang kalau udah janjinya pemerintah gitu, akan tetapi sebenarnya kali ini mencapai target itu adalah pengusahanya yang bisnisnya lebih baik, sehingga makanya ada pembayaran pajak baik PPh maupun PPN. Tapi kalau yang quality itu ekstensifikasi karena rasio pembayar pajak kita itu masih kecil. Jadi yang benar kalau memang pejabat pajaknya yang bekerja, ekstensifikasinya yang bertambah banyak sehingga pembayar pajaknya banyak, baru itu namanya prestasi dari kantor pajak. Makasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Mitra Bisnis. Saya Fahmi Andrian dalam Businessman Opinion.